أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Itu tadi surah Az-Zumar ayat berapa? 53 sampai 59. Jadi kok bikin apa? Kalau baca surah badannya jangan goyang-goyang. Itu mohon maaf, maaf itu ya. memang Ini menghilangkan nervous ya. Bukan Allah. menghilangkan nervous, emang dia sukanya goyang begitu. Ya Allah. Jangankan baca surat, saya pernah sholat di belakangnya dia. Itu ketika sholat tuh gini-gini. Tak pikir ini darah rendah mau semaput atau bagaimana. Begini, kita akan jelaskan mengenai surah Az-Zumar ayat 53 sampai 59. Tapi tentu nggak terperinci satu persatu kata, enggak. Tapi kita mau ambil beberapa intinya. Mana tadi? Yang pertama begini, ada latifah. Latifah itu ada kelembutan yang tersimpan di balik surah Az-Zumar 53 sampai 59. Dan para ulama tafsir itu menjelaskannya dengan kata latifah. Latif itu kan lembut ya. Jadi latifah itu makna lembut yang tersimpan di balik ayat, yang apabila kita sekedar membacanya atau sekedar mengerti artinya, maka kita nggak akan dapat itu Feel-nya. iya, feel-nya itu atau sesuatu yang tersimpan di balik ayat kita nggak akan dapat. Nah, maka begini, Az-Zumar 53. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil. Qul, panggillah wahai Muhammad. Sampaikan apa yang aku ucapkan, kata Allah, kepada hamba-hambaku secara langsung. Akhirnya langsung kalimat dari Nabi Muhammad disuruh memanggil,
langsung berpindah dengan firman-Nya Allah. Ya ibadi, wahai hambaku. Lihat. Sekarang siapa yang Allah panggil dengan kata wahai hambaku? Ternyata alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa. Ingat, kalau cuma berdosa biasa, nggak dipanggil sama Allah, ya udahlah. Masih ada peluang masuk surga. Tapi yang dipanggil sama Allah dengan panggilan mesra, ya ibadi. Dan kalimat ini mulia banget loh ya, wahai hambaku. Orang yang menghambakan diri, yang mengabdi. Jadi ngerangkul banget gitu kalau bahasa kita. Iya, jadi ngerangkul banget. Sama Allah seakan-akan dirangkul gitu. Dirayu gitu ya, Merinding, Ustaz. Ya Allah. Ya ibadi, sama Allah, ayo balik sini loh, hambaku, ayo sini kata Allah. Seakan-akan ibu yang manggil anaknya untuk pulang ketika di luar hujan. Dan lebih daripada ibu. Jauh dari itu. Ya ibadi, siapa yang dipanggil? Ternyata orang-orang yang telah melampaui batas dalam dosa. Bohong iya, judi iya, zina iya, mabuk iya, narkoba iya, durhaka sama orang tua mungkin iya, nipu iya, ngerampok iya. Udah semua keburukan dia lakukan. Tapi Allah tidak mengeluarkan mereka dari kata hambaku. Ya Rob. Ini merindingnya nggak hilang-hilangin. Sampai Allah panggil, ya ibadi, ayo kamu itu hambaku, kata Allah. Jangan kamu diperdaya sama setan. Jangan kamu menghambakan dirimu sama setan. Kamu itu hambaku, kata Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa Allah panggil? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, kalaupun dosamu wis kakean. Nah maka sampai dikatakan oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah di sini? Para ulama mengatakan ampunannya Allah. Ya Allah, aku sudah jauh dalam perbuatan dosaku ya Allah. Semua dosa aku lakukan ya Rabb. Semua kemaksiatan aku telah lakukan ya Allah. Semua kebaikan telah aku tinggalkan. Aku tidak menghambakan diri kepadamu ya Allah. Terus kenapa engkau masih memanggilku dengan panggilan sayang wahai hambaku ya Allah? Kenapa engkau melarangku untuk putus asa dari rahmatmu ya Allah? Karena tidak ada yang lebih kenal tentang Allah kecuali siapa? Allah. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Maka Allah bilang, innallaha, karena Allah itu, kata Allah, yaghfiru dzunuba jami'a, zat yang akan mengampuni semua dosa. Antum dengerin ya, jami'a. Dzunubnya itu isim jamak. Dzambun satu, dzunub banyak dosa. Sudah dikatakan banyak dosa ditambahi jami'an, semuanya. Allah bilang, jangan putus asa. Kenapa? Karena aku, kata Allah, akan ampuni semua dosa. Kenapa Allah akan ampuni semua dosa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dialah Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau Anda tidak berdosa, terus sifat Allah Al-Ghafur itu nggak akan manfaat gitu loh. Justru Allah ingin menampakkan ghafurnya Allah dengan apa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang gemar berbuat dosa. Sampai dalam hadis itu kan dikatakan begini ya, laula tuznibun, kalau kalian tidak berbuat dosa, apa yang terjadi? La zahaballahu bikum, maka Allah akan gantikan kalian. Kalian sama Allah dibuang. Okay? Bayangin ya, kalau kalian nggak berbuat dosa, sama Allah dibuang. Terus apa yang terjadi? Wala jaa biqaumin yuznibun, Allah akan ciptakan makhluk yang baru. Antum tahu gak? Makhluk yang baru ini Allah ciptakan untuk apa? Yuznibun, fungsinya suruh dosa. Disuruh berdosa. Tapi kemudian ingat, tidak berhenti sampai ketika mereka berdosa toh, tapi kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Jadi sudahlah, jangan pernah putus asa dari luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita lanjutkan. Allah masih manggil lagi. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan mendekatlah kepada Allah. Kata Allah, ayo dekat-dekat sama aku. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, kalau seorang hamba mendekat sejengkal, Allah mendekat seberapa?
sehasta. Kalau seorang hamba datang kepada Allah dengan berjalan, Allah mendatanginya dengan berlari. Kalau kemudian engkau lari-lari kecil menuju kepada Allah, harwalah, maka Allah lari cepat untuk datang kepadamu. Artinya apa yang kita lakukan untuk Allah, Allah balas dengan yang lebih baik, lebih besar. Jadi sudahlah, bismillah, ayo datang sama Allah gitu. Dekat kepada Allah karena antum nggak akan kecewa. Allah panggil lagi pada ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Mendekatlah kepadaku, kata Allah, dan berserah dirilah kepada Allah. Kemudian min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Sebelum Allah datengin azabnya, kemudian saat itu kamu nggak bisa ditolong. Firaun ya. Firaun itu datang Nabi Musa. Nabi Musa merasa tidak cukup mendakwai Firaun. Nabi Musa minta bantuan saudaranya yang bernama Harun. Akhirnya yang dakwah Musa dan Harun. Hanya untuk menyelamatkan seorang laki-laki sombong bernama Firaun. Allah kirimkan Nabi khusus. Nggak kurang-kurang. Nggak kurang. Cara merangkulnya, bayangin. Gitu masih dipanggil hambaku. Ya. Kemudian Allah tambah Nabi Harun. Allah suruh dia tobat. Ternyata apa? Tobatnya Firaun ketika napasnya sudah di kerongkongan. Nah, ini maksudnya Allah. Ayo datang, kata Allah. Datang. Ayo ke sini, kata Allah. Berserah diri kepadaku sebelum datangnya azab kepada kalian, kemudian kalian tidak bisa lagi ditolong. Kemudian wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikuti apa yang terbaik yang Allah turunkan dari Allah untuk kalian. Ikuti sesuatu yang Allah turunkan kepada kalian, dan itu yang terbaik. Apa itu? Al-Quran. Dan kita perlu tahu satu kaidah Al-Quran, rumus Al-Quran. Rumus ketika kita mengamalkan Al-Quran. Belum ada ceritanya orang mengamalkan Al-Quran hidupnya belangsak, itu tidak ada. Terus apa? Begini. Antum tahu Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab masuk Islam karena dengar ayat apa? Surat Toha. Antum buka di sini. Cari, antum baca surat Toha ayat 1 sampai, ya terserah lah sampai berapa. Karena nggak jauh sih ayatnya. Ayat awal-awal ya? Dari awal ya. Ini surat Toha ini yang didengarkan oleh laki-laki yang sebelumnya ingin membunuh Rasulullah. Hati yang sangat keras ketika dengar ayat ini, langsung luluh leleh masuk Islam. Kali ini saya coba tidak goyang-goyang ya. Iya, jangan goyang. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى
إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله العظيم. Kita poin pembahasan kita Az-Zumar 53 sampai 59. Jadi tidak ada dosa yang tidak akan Allah ampuni untuk orang yang kepingin tobat. Lihat ya. Sudah, maka kita ambil satu kaidah Al-Quran ini, kaidah Quraniyah. Untuk orang yang kemudian ingin mengamalkan Al-Quran. Antum tahu Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab itu masuk Islam dalam keadaan hatinya yang keras. Bukan cuma keras, kepingin membunuh Nabi. Nabi mau dibunuh. Nabi mau dibunuh. Tapi ketika dengar Al-Quran, leleh hatinya. Nah, sebelum saya ke sana, saya punya satu cerita menarik. Antum udah situ ya. Ada satu cerita menarik begini. Suatu hari Bilal ibnu Rabah itu kemudian ketemu dengan asistennya Umar bin Al-Khattab. Jadi punya asisten. Bukan cuma ustadz aja. Radhiyallahu taala anhu ardahu. Namanya Aslam. Namanya Aslam ya. Kemudian Bilal ini ketemu Aslam. Kemudian Bilal tanya, "Ya Aslam, sif lana Umaran idza ghadib." Aslam, ceritain sama kami gimana Umar kalau sedang marah. Wih, nggak marah aja serem. Iya kan? Kalau Mas Febri kalau marah tidur. Marah tidur, oh tidur. Bahaya kalau marah tidur, itu mobil bisa lepas itu kan. Sudah. Terus apa jawaban Aslam ketika ditanya Bilal? Bilal, Aslam ceritain itu Amirul Mukminin kalau sedang marah gimana? Apa jawabannya Aslam? Idza kana ghadib wallahi la yusaf. Kalau Umar marah, nggak berani kita deket-deket. Gimana mau cerita? Lawang Umar baru mau marah aja kita kabur. Terus Apa ya? Raut wajahnya. baru memerah aja kita udah pergi duluan. Gimana kita bisa ngelihat kemudian saya ceritain ke kamu? Setan aja takut. Ya kan? Setan kalau lewat suatu gang kemudian Amirul Mukminin mau lewat, setannya pergi daripada cari masalah. Ngalih aja wis ya. Sudah. Terus apa kata Bilal? Wallahi la, demi Allah tidak. Pernah saya ketemu Umar, kata Bilal, itu di puncak kemarahannya Umar. Ini bukan sedang marah, di puncak kemarahannya. Tapi ternyata ketika dibacakan Al-Quran, fata'ta'a ra'sahu ka'annahu at-tayrul madhbuh. Itu kepalanya langsung manggut-manggut seperti burung yang lehernya terpotong. Artinya langsung tunduk dengan Al-Quran. Sudah. Apa kaidah Al-Qur'annya kok? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami, yaitu Allah, turunkan Al-Qur'an kepada kalian supaya kalian itu susah. Tidak ada. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an bukan untuk kita susah, tidak. Tapi untuk apa? Untuk kita bahagia. Maka kalau kepingin gampang, bahagia, mudah, tenang, simple hidupnya, itu hiduplah Al-Quran itu. Hidupnya Al-Quran. Sudah. Kemudian apa lagi tadi? Nah, artinya setelah Allah panggil mereka yang banyak dosa untuk tobat kepada Allah, Allah akan ampuni semua dosa. Allah panggil mereka, ayo mendekat kepadaku sebelum datangnya azab kepada kalian yang di saat itu kalian gak bisa lagi ditolong. Maka sekarang mumpung kalian bisa ditolong gitu loh, ayo datang kata Allah. Nah kemudian wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti Al-Qur'an ini yang terbaik katanya Allah. Dan ini yang ngomong Allah yang paling penyayang. Yang ngalang-ngalain sayangnya ibu antum kepada antum. Allah bilang, ayo ikut Al-Qur'an sebelum datangnya azab kepada kalian secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak lagi menyangka datangnya azab itu tiba-tiba.
Antum tahu tsunami Aceh? Iya. Ada jadwalnya? Nggak ada. Nggak ada. Gempa Jogja? Palu. Ada jadwalnya? Nggak ada. Kemudian likuifasi. Ya likuifasi namanya, iya. bukan likuidasi. Terus ini lumpur lapindo yang paling legend. Lumpur lapindo. Kan nggak ada jadwalnya. Moro-moro metu mak betunduk. Mak betunduk. Yang luar Jawa nggak ngerti. Nggak ngerti artinya secara tiba-tiba begitu loh. Maka Allah sayang sama kita, Allah ingetin, ayo ikuti Al-Quran sebelum datangnya azab. Yang azab itu datangnya apa? Tiba-tiba. Kemudian ketika azab itu sudah datang, katanya Allah, kalian akan mengatakan begini, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Beliau berkata, ya Allah, nyesel ya Allah, kata dia. Terus dia bilang apa? Ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah. Alangkah menyesalnya aku, kenapa dulu sebelum azab ini datang aku nggak nurut sama Allah. Padahal sebelumnya, ayat sebelumnya apa? Allah ingetin kan, ayo tobat, ayo deket sama aku, ayo ikuti Al-Quran sebelum datangnya azab. Kalian gak denger waktu itu, kalian gak mau ikut waktu itu. Bahkan ketika azabnya datang baru ngomong, aduh nyesel, coba dulu sebelum azab ini datang aku taat kepada Allah. Atau mengatakan begini, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau sebagian kalian mengatakan, kalau Allah kasih hidayah, aku akan bertakwa. Seakan-akan nyalain Allah. Loh, Allah nggak kasih hidayah kok. Padahal ayatnya Allah datang, peringatannya Allah ada, Rasulnya Allah ada, pengajian di mana-mana. Lah kok ketika azabnya datang, antum nggak bisa lagi tobat, baru antum ngomong apa? Sekiranya dulu Allah kasih hidayah, aku akan jadi orang bertakwa. Sekarang, apalagi sekarang saat ya, itu quote-quote itu bertebaran. Oh, luar biasa. Sudah media udah berkembang kayak Quote gini. of the day. Termasuk apa namanya, para ustadz, para asatidz juga luar biasa bermain di medianya ya. Sudah luar kita nggak usah searching, itu kadang di timeline lewat gitu, nasihat-nasihat iya. Begitu saja. Luar biasa. Atau taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau ketika azab itu datang, Allah ceritain bagaimana keadaan manusia ketika azabnya datang. Ada yang nyesel, ada yang menyalahkan Allah tidak memberi hidayah kepada dia. Atau ada yang mengatakan begini, ya Allah, kalau aku dikasih kesempatan sekali lagi, aku akan jadi orang baik. Ya, coba. Lo kemarin dikasih kesempatan, lah kok minta lagi? Ya sekarang ini kesempatan Anda. Bala qad ja'atka ayati, Allah bilang, "Loh sudah kata Allah. Ayatku sudah datang sama kamu." Dibacain sama Al-Akh Abu Shanum. Kamu dengar dari para ustadz, para mubalik, para qari'ul Quran. Kamu dengar semuanya ayat ini, kata Allah. Qad ja'atka ayati, sudah datang ayatku kepadamu. Fakadzdzabta biha wastakbarta. Kamu mendustakan karena kamu sombong. Ngapain ikut ayat ustadz? Ngapain ikut Al-Quran? Wastakbarta wa kunta minal kafirin, dan kamu termasuk orang yang mendustakan. Nah, maka ayo sudah, jangan putus asa. Tobat ya, tobat aja pokoknya, tobat. Oh Ustaz, saya masih suka maksiat, tobat. Nanti maksiat lagi, ya bukan nggak apa-apa. Tobat lagi. Ustaz, saya belum lurus, ya tobat biar lurus. Ustaz, saya belum bisa, ya tobat biar bisa. Kenapa? Allah nunggu. Sampai dikatakan oleh seorang ulama, kalau kamu tahu bagaimana rindunya Allah atas tobatnya para ahli maksiat, maka ruas tulangmu ini akan terputus karena cinta kepada Allah. Jadi kalau kamu tahu Allah itu rindu banget, Allah kangen banget, nunggu ahli maksiat yang tiap malam mabuk, tiap malam zina, tiap malam Allah kangen sama mereka. Ayo datang kepada aku, kata Allah. Itu kalau kamu tahu kerinduan Allah, maka ruas-ruas tulangmu ini akan terputus karena cinta kepada Allah. Itu kerinduan Allah kepada ahli maksiat. Lalu bagaimana kerinduannya Allah kepada ahli tobat? Ya Allah. Maka ayo bismillah, ndang tobat. Barakallahu fikum. Silakan Allah Abu Shanum tutup. Kita pamit dulu, ada kekurangan, ada kesalahan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu